Nah, Oke, sip. Bang, jangan Bang Edis. bernapas. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Oke, siap. Jangan Cek. bernapas. Wah. Udah aman belum? Aman. Tapi jangan kedeketan, Bang. Napas abang itu sampai sini, napasnya. Nah. Oke, sip. Aman. Nah, ya, silakan, Bang. Gimana, Kenapa? Bang? Begini, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Qur'an, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Qur'an. Termasuk Kata siapa, Bang Bang? Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Qur'an. Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu seperti kata Al-Qur'an? Oke, Bang. Sekarang kita membahas tentang Al-Qur'an, Bang, ya. Oke. Jadi Al-Qur'an ini di dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka, Bang, kalau misalkan ada Al-Qur'an di situ. Al-Baqarah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar, Bang. Al-Baqarah berapa, Bang? Biar saya bacakan, Bang. Kita boleh orang Waduh. ayat 1. Baik, Bang. Buka. saya bacakan. Oke. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, iya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk Oke. bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik, sekarang Bang. Sekarang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya, Bang. Anda percaya? Saya percaya. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan, Bang, ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa, Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa, Bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan, Makanya silakan Abang, dah. Kita kasihlah ini dia kalau kesempatan lah. misalkan umat muslim kesini, kalau Abang nggak mendengarkan, gimana mau menjelaskan, Bang? Bukan begitu, abangku. Yang kutanya, Abang, apa Iya, makanya fungsi bentar dulu. sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih, Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, Bang. kita coba bersabar, teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Oke. Silakan, Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu, kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan Abang dibuka Al-Qur'annya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran saya surat bukakan berapa, dulu. Bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya, Bang? Saya bacakan dari sini, Bang. Cuman Oke. umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya, Bang, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke. Begini, Bang. Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi,
dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. sebelumnya beliau, Harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini, Bang, karena abang Sebelumnya sudah beliau memfitnah, tidak- Bang. Bang, begini, karena abang Oke. sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat Ya, berapa, Bang? seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada abang, silakan menjawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh silakan. Baik. Tadi tema kita, abang, saya bertanya, apakah abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tuh Loh, kan? tadi udah katanya, saya tadi jawab. dia ngomong kita Tadi diam. sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang Saya kita ngomong sudah dia jawab. tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi panjang lebar, saya Bang. tanya, Tapi Bang. ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun Bang, sampai 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih Oke, belum silakan. puas. Silakan abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang kemana Ahmad. Isa Al-Masih usia 12 tahun Bang sampai Ahmad, usia 30 tema tahun. Silakan kita jawab. bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita Nah, adalah tuh kan nggak bisa Loh, jawab. gimana Nggak bisa sih, jawab. Bang? Bang Ahmad, Nggak tema bisa kita apa jawab. ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa Tadi- tema kita? Tad dulu. Abang kan tadi tanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya Ya, jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Makanya, Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. ada Justru Anda manuskripnya. yang membuat semena-mena. Makanya Justru Abang Anda yang belajar dulu. memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah untuk apa? melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa? Perintah sunatnya. Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah Silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Oke. Ibrahim berkata, dari Oke. keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zolim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, Oh, bahwa Nabi kitab Ibrahim- tafsir. Ya kan nama juga Jadi yang manuskrip, mengatakan Abang. sebentar, Bang, yang Saya bilang tadi jawab, Bang, ada manuskrip. yang bilang Bang, dengarkan Bang, dengarkan. Yang bilang Nggak bisa Ibrahim sunat, jawab. gantian dulu Bang ya. Yang Oke, bilang oke. Ibrahim sunat itu Al-Qur'an atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang,
dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih bang, yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Al-Quran. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak ada bang di sini kitan bang. Tidak ada di sini kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai Tafsirannya. mempunyai makna yang banyak. Jadi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tak dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim makanya sebenarnya perintah untuk saya teringat dengan khitan. ayat begini, dan celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya. Ya Dan Allah. celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Ini Anda ini. Tidak percaya tidak masalah. Dengarkan. Bukan tidak percaya, Anda menambah-nambahi Al-Quran. Saya ngomong, Bang. Di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda saya yang mau tidak tanya satu. mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang sudah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga. Bagaimana abang mau percaya sama saya kalau begitu? Kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Tadi abang bilang menurut kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 124. Coba abang yang baca. Abang yang baca Al-Baqarah. Coba abang yang baca. Soalnya saya yang baca dari tadi jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, baca. Dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya. Kita dengar, ada enggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, ada kata kitan di situ? Nih, dengarkan ya, Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan dulu, jangan enggak, kata kitan di situ ada enggak? Kata kitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan khitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ada kitan di situ, Bang? Tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke.
Lalu abang mau nanya lagi, itu lagi, bosan bang. Nah saya sekarang satu pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sorry, Coba tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata khitan nggak? Ya Allah, ya Rob, ya Robbi. Nggak, dijawab singkat aja Bang. Gitu, Ada ya. nggak kata Kalau khitan? misalkan, udah deh, Bang. Kalau misalkan abang nggak percaya juga susah saya menjelaskan bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Percaya. Oke, sekarang gini aja. Percaya. Jangan ke situ lagi. Sekarang gini. Tolong Oke. jelaskan fungsi Satu, udah khitan. dong. Fungsi Udah khitan dong. menurut lo. Pertanyaan Saya kita kan mau dasarnya tanya, itu tadi. Saya mau tanya abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi khitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi Loh, khitan. aku satu-satu dong. Biar adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya. apa Al-Qur'annya. fungsi khitan menurut Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, Ngapain terakhir nih Bang. muter-muter, Bang? Apa fungsi khitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Jangan Silakan. saya mulu dong dijawab. Silakan, ditanya. silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak tahun, percaya Isa beliau Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Gimana? kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Yesus kalian. Oh, Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Kemana Yesus usia kami 12 tahun? kalau Yesus kami percaya. Oke. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Oh. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya Mana? adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan Allah tuh Bang? lagi ngapain? Kemana? Sekarang Allah lagi Kemana? ngapain? Ini merembet ini. Oh. Lompat. Tidak bisa Lompat. Ini makin gak jelas ini. Arahnya Tidak makin bisa gak jelas. Jawab. Tidak bisa jawab. Baterai ngedrop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda Oke. percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkhitan. Menurut Oke, kitab yang begini, menjelaskan Bang. segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Dengarkan Menurut dulu, Quran dulu. bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip Gimana ayatnya. saya menjelaskan. Fungsi dari khitan adalah Ya supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu di dalam Quran surat Ya. begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan Silakan. dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim
Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Gimana saya mau manfaat, jawab? saya tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut abangku. dokter, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke, begini Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak adalah- menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak dengarkan, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu kan? Sudah aku bilang Dengarkan, mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya mau percaya jawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya, gimana Mereka saya mau jawab hanya kalau di misalkan abang mulut ngomong terus? saja. Oh ternyata begini ya kualitas abang ya. Bukan bang, abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob. Dengarkan dulu, makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh, nanti saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak? Serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124 ya. Berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar, ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa Itu ayat salah berapa satu itu? manfaatnya Bang. Surat berapa Kalau ayat berapa misalkan itu? abang gak dihitan itu tidak masalah. Iya, surat Tapi bagi berapa kita, ayat berapa bagi itu kita, supaya dengarkan. dijauhkan dari penyakit? Surat Dengarkan berapa dulu, ayat Bang. berapa? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, disehatkan surat badan berapa kita. itu bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu, Bang. Kalau masalah itu, abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada nggak Oke lah, kesehatan di Bang sana? Nggak ada. Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad, saya ingin mencari muslim Bukan. yang menjawab berdasarkan Al-Quran. Ya, Ya, kalau misalkan abang takut ya begitu. masalahnya begini, abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, abang menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Tuh kan, tuh kan. Loh. Abang kalau misalkan dijelaskan, Bang, dijelaskan sama saya, dasar, abang nggak Bang. ngerti, Abang nggak bilang ngerti, bahwa dengarkan Quran juga, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu. Quran aja Dengarkan. nggak dibuka, sudah ku bilang bang. Nih, saya Dengarkan. punya ini bang. Nih, Ini ini Al-Quran, gambar bagus bang. Ini Sebentar bang. Nih, Al-Quran. ini gambar bagus bang. Nih, lihat nih ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan Tadi menjawab saya dengan sudah Quran. Jawab, Bang. Oke. Tadi saya sudah jawab. Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Abang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua, Ampun kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan fungsi